Shalom teman-teman, podcast gue kali ini bakalan ngebahas tentang merancang masa depan. Kenapa gue harus ngebahas tentang merancang masa depan? Karena ini penting banget gitu, karena kan kita bukan cuma hidup untuk masa kini kan, kita kan bukan cuma hidup untuk hari ini terus besok mati. Tapi kan kita harus merancang suatu masa depan yang dimana masa depan yang baik tentu akan membuat kita lebih baik gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen punya masa depan lebih baik? Nggak mungkin sih menurut gua, semua pasti pengen punya masa depan yang lebih baik. Nah, jadi gimana sih tips dari gua untuk punya masa depan yang lebih baik? Yang pertama, menurut gua adalah yang pertama kita mesti menemukan kembali diri kita. Kita menemukan kembali jati diri kita. Ya, gua ambil ayat dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika lu menemukan jati diri lo bahwa lu adalah ciptaan Kristus, ciptaan yang baru di dalam Kristus, berarti lu punya eh, karakter Kristus dalam diri lu. Lu punya satu keyakinan yang lu pegang bahwa Kristus ada di dalam diri lo, ya kan? Siapa yang ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika lu ada di dalam Kristus, lu harus melakukan semuanya seperti yang Kristus inginkan. Ya, lu jujur, lu berintegritas, lu disiplin gitu kan. Lu mengasihi orang. Jadi lu mesti punya karakternya Kristus dulu, jati diri. Jati diri lu tuh mesti benar gitu. Karena kalau karakter lu nggak benar, ke depannya lu akan nggak benar. Lu akan korupsi, lu akan telat mulu, lu nggak disiplin. Nah pokoknya kalau lu nggak bener, ujung-ujungnya kedepannya lu nggak bener gitu. Karena menurut gua percuma lu pusing sama masa depan, percuma lu khawatir sama masa depan tapi lu nggak benerin diri lu yang sekarang. Ya kan, lu nggak benerin kebiasaan-kebiasaan lu yang sekarang. Karena kalau lu udah eh, punya karakter Kristus, jujur, disiplin, rendah hati segala macam, kalau karakter sebagai dasar utamanya aja udah bener gitu ya, lu pasti bakalan berhasil men. Karena gini, gua pernah kerja di pabrik dan gua melihat orang itu kalau mau masuk pabrik ada kualifikasinya dan harus punya kemampuan gitu kan. Orang kalau mau masuk kerja harus punya kemampuan, tapi tapi ketika lu udah masuk, apa sih yang bikin lu bertahan di perusahaan itu? Yang bikin lu bertahan di perusahaan itu adalah karakter. Makanya karakter lu harus benar. Nah, sebagai orang Kristen, karakter itu bukan cuma benar tapi seperti Kristus, ya kan? Nah, ketika lu udah punya dasar karakter Kristus, pasti kedepannya bakalan bakalan lancar deh gitu kan. Karena karakter lu aja udah bagus banget. Nah, yang kedua, jaga jarak dari orang-orang yang negatif. Kenapa gue bilang jaga jarak dari orang-orang yang negatif? Karena apa namanya, Mazmur 1 ayat 1 bilang gini, Amsal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya lu tidak duduk bareng, lu nggak berjalan di jalannya mereka gitu. Artinya lu nggak nggak apa namanya, nggak dalam kumpulan yang nggak bener gitu. Kenapa sih gue bilang lu harus harus jaga jarak dari orang yang negatif? Karena gini, 1 Korintus 15 ayat 33 bilang gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika lu udah punya karakter yang baik, punya kebiasaan yang baik, ketika lu gabung sama orang-orang yang tidak baik, lu lama-lama akan ikut tidak baik gitu. Apalagi kalau misalnya lu baik sendiri,
terus teman-teman lu 20 misalnya nggak baik semua, pasti lu bakal ngikut. Makanya gue bilang, gue bukan bilang musuhi, gue nggak bilang jauhi, tapi gue bilang jaga jarak. Lu boleh nongkrong bareng, tapi lu mesti jaga jarak. Maksudnya lu jangan terlalu masuk eh, area yang terlalu dalam dari mereka gitu. Lu boleh temenan tapi cukup temenan, jangan sampai lu sahabatan. Betul kita adalah garam dunia, tapi ketika eh, mereka udah mulai mempengaruhi lu ya, lu mending cabut aja gitu dari situ gitu. Karena lu jadi garam dunia bukan harus ikutin mereka kok, bukan dengan cara harus ikutin mereka, tapi lebih ke apa ya, lebih ke tunjukin teladan hidup dari lu gitu. Jadi ya lu bisa tunjukin teladan hidup lu dengan cara yang lain kan, nggak harus nongkrong bareng sampai larut malam segala macem kan gitu. Apalagi sampai ngerokok dan segala macam sih, gua rasa salah banget. Nah yang ketiga adalah lu mesti komit gitu ya, lu harus komitmen sama tujuan lo gitu. Lu mesti komitmen sama tujuan lo. Misalnya tujuan lo adalah pengusaha, ya lo harus komitmen gitu sama tujuan lo. Kenapa lo harus komitmen? Karena dari komitmen akan tujuan lo itu akan menghasilkan prioritas dalam hidup lo. Kalau lo mau jadi pengusaha, artinya prioritasnya adalah belajar untuk jadi pengusaha, ya kan? Belajar bisnis, kuliah bisnis, bukan pacaran, ya kan? Namanya juga kalau lo butuh kalau lu ingin mencapai sesuatu, lu harus tentuin skala prioritas yang akan lu jalani gitu. Sekali lagi, kalau misalnya lu pengen jadi pengusaha, ya lu belajar bisnis bukan pacaran. Nah, itu kan beda. Terus abis gitu yang gue mau kasih tahu lagi adalah stay humble. Gitu ya, kenapa harus stay humble? Karena Mazmur 25 ayat 9 bilang gini, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi di sini dijelaskan gimana kalau lu rendah hati, ya Tuhan akan menuntun lo gitu ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati gitu. Jadi ketika lo rendah hati, Tuhan akan membimbing lo dan mengajarkan jalannya kepada lo. Jadi rendah hati itu penting teman-teman. Dan hal selanjutnya yang harus lo lakukan untuk mempersiapkan masa depan adalah lu belajar dari kesalahan gitu ya. Lu jangan nyerah. Lu kalau tahu Thomas Alva Edison gagal sampai 9.998 kali, dan gua nggak tahu itu siapa yang ngitung. Dia gagal 9.998 kali, teman-teman. Dan dia tetap gigih dan pada akhirnya dia menjadi penemu yang kita kenal sampai sekarang. Dan dari kesalahan itu dia belajar, dia pantang menyerah. Jadi kesalahan bukan sekedar kesalahan, tapi kesalahan itu dipelajari. Jadi gue gak setuju dengan kita harus lupain kesalahan kita. Justru enggak, kita harus pelajari kesalahan kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang terakhir, hal-hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan kita adalah kita harus keep building relevant skill gitu. Jadi apa sih skill-skill yang relevan di zaman sekarang? Seperti bahasa Inggris itu kan relevan. Seperti kalau lu pengusaha, yang relevan apa sih? Trading gitu-gitu ya. Ya lu harus belajar lah relevan dengan kondisi sekarang gitu kan, yang mungkin lu harus belajar promosi di Instagram, belajar di YouTube, belajar teknologi, belajar apa lagi ya? Belajar komputer, belajar ngedit, pokoknya tentuin lah. Kalau lo misalnya ingin ahli dalam bidang matematika,
Ya lu coba temuin satu cara kreatif untuk belajar matematika tuh seperti apa, gimana cara kita menyukai matematika, ya kan. Dulu kan ada belajar pakai sempoa, sekarang ada kalkulator. Nah mungkin lu bisa temuin eh, cara belajar matematika yang fun gitu-gitu kan. Pokoknya lu harus temuin skill-skill yang relevan, yang masa kini gitu, yang sesuai dengan eh, keadaan anak-anak sekarang kayak gitu sih. Karena kalau lu udah ingat cara-cara itu lagi, lu pasti bakalan bisa mempersiapkan masa depan lo. Nah, kita ulang lagi ya. Yang pertama, lo harus temuin jati diri lo. Ya kan, karakter lo, jati diri lo sebagai anak Tuhan, karakter lo juga harus seperti anak Tuhan. Lo harus jaga jaga jarak dari orang-orang yang negatif gitu. Terus lo harus komitmen sama tujuan lo, tentuin skala prioritas, lo harus rendah hati dan lo harus belajar dari semua kesalahan. Dan yang terakhir, lo harus tetap belajar, tetap membangun skill-skill yang relevan dengan zaman sekarang. Nah, kayak gitu sih langkah-langkahnya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan masa depan kalian. Selamat mempersiapkan masa depan kalian, dan jangan sampai salah fokus. Jangan sampai lu fokus ubah masa depan tapi lu nggak fokus untuk ubah karakter lu di masa sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.